sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Apa kabar di hari ini? Kita ketemu di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Secara khusus hari ini, mungkin Bapak Ibu sedang mempersiapkan diri untuk berkegiatan dalam rangka weekend. Kita luangkan waktu dulu, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kita mengucap syukur sebab Tuhan adakan bagi kita di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur ada di hari ini Sabtu 20 Januari 2024. Kami percaya Tuhan adakan hari ini bagi kami. Dan karena itu kami mau menikmati dalam berbagai kegiatan di hari ini. Sebelum kami memulai semuanya, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mendengar akan firman-Mu, sebab firman-Mu sangat bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Itu sebabnya urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami mau hari ini berjalan bersama Tuhan. Dan karena itu kami mohon juga Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai kami. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, diberkati melalui membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 pada ayat 17 sampai dengan 24. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikianlah janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Ayat 24, "Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikian pembacaan di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 pada ayat 17 sampai dengan 24. Dalam perikop yang pertama, kembalinya ke-70 murid, lalu ucapan syukur dan bahagia. Kita akan melihat pada ayat 20 dikatakan begini, "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Amin. Bapak Ibu, apakah namamu telah terdaftar di surga? Nah, karena itu saya mau pastikan ya bahwa nama saya telah tercatat di surga. Bagaimana dengan Anda? Hanya ada di Alkitab yang menuliskan bahwa nama kita terdaftar di surga. Amin. Artinya ada kepastian akan keselamatan di dalam Yesus Kristus, asalkan kita tetap setia, percaya kepadanya sampai akhir. Jangan kita lepaskan iman kita kepadanya. Amin. Amin. Apa yang kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 24 menjelaskan tentang peristiwa kembalinya ke-70 murid Tuhan dari perjalanan misi
setelah mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam laporan tim misi ini, mereka bersuka cita dan bergembira karena mereka menang dari peperangan rohani. Dan mereka menyaksikan bahwa setan-setan takluk kepada mereka dalam nama Yesus Kristus. Lukas pasal 10 ayat 3, kalau kita baca di atas ya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pelayanan misi atau pengutusan digambarkan seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Artinya akan selalu ada ancaman dan bahaya karena anak domba tidak memiliki daya apapun untuk mempertahankan diri, apalagi melawan di tengah-tengah serigala. Jikalau bukan gembala yang senantiasa harus menyertai dan melindunginya, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena gembala yang memiliki tongkat untuk mengusir serigala. Nah, dari ayat ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa setiap kali kita bersaksi dan mencari jiwa, kita sedang masuk dalam peperangan rohani, baik secara pribadi maupun dalam kolektif atau tim. Mengapa? Karena merebut orang dari tangan serigala, ya kan? Iblis dan roh-roh jahat, itu maksudnya ya. Jadi serigala itu adalah iblis dan roh-roh jahat. Nah, selama kita berada di bumi ini, tidak akan pernah berhenti dalam peperangan rohani, dan kita tidak akan menang, dengar baik, kecuali, sekali lagi, kita tidak akan bisa menang di tengah-tengah serigala kecuali jika kita melekat kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus kita memiliki kepastian bahwa Dia sanggup menghancurkan semua kekuatan musuh. Itu sebabnya pengutusan harus disertai dengan kuasa. Karena tim pelayanan misi adalah tim peperangan rohani. Artinya semua yang akan diutus harus siap sedia. Amin. Nah, Lukas pasal 10 ayat 4 sampai dengan 12, kalau kita baca ya, kita scroll ke atas, 70 murid ini menerima tugas yang cukup berat. Mereka diutus oleh Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit dan penuh dengan tantangan. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap zaman dari dulu sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, hidup kita seperti anak domba di tengah serigala. Artinya, tanpa Tuhan Yesus sebagai gembala agung, maka hidup saudara dan saya pasti binasa. Tanpa Yesus Kristus sebagai gembala agung, sekali lagi hidup kita pasti binasa. Apa yang membuat para murid gembira dalam laporan misi mereka kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, kalau kita perhatikan ya, karena murid-murid menang dalam peperangan rohani melawan setan-setan. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini bukan untuk dikalahkan, Bapak Ibu. Dengar baik itu, terima kebenaran ini. Sekali lagi bahwa Tuhan mengutus saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini bukan untuk dikalahkan, tetapi untuk menyatakan kuasanya dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Selama kita ada dalam dunia ini, dengar baik, kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita adalah utusan Kristus dalam semua area kehidupan kita. Itu sebabnya waktu kita diutus, hal itu berarti kita pergi dengan kepastian bahwa kita harus alami yang namanya kemenangan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
apapun profesi, pekerjaan, usahamu, dimanapun engkau berada, kemanapun engkau ditempatkan, saudara dan saya adalah utusan Kristus. Artinya saudara dan saya harus diberkati dan berkemenangan dalam bidang-bidang tersebut, karena Tuhan selalu mengutus kita disertai dengan kuasa kemenangannya. Amin. Jadi yang pertama, kesukacitaan atau kegembiraan para murid itu karena murid-murid menang dalam peperangan rohani melawan setan-setan. Yang kedua, karena murid-murid mengalami perlindungan atau proteksi dari Tuhan yang nyata. Kalau kita lihat di Lukas pasal 10 ayat 19, di sana dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang akan menyertai dan melindungi kita. Amin. Katakan amin. Haleluya 12 kali. Itu sebabnya jangan takut dan gentar Bapak Ibu, karena kemanapun kita pergi selalu ada perlindungan Tuhan, selalu ada keberpihakan Tuhan. Malaikat surgawi akan berkemah dan mengawal kita. Amin. Ada pasukan pengawal kita dari surga, karena kita ini anak-anak kerajaan Allah. Nah, di dalam Alkitab, ular dan kalajengking selalu digambarkan dengan iblis, roh-roh jahat, kuasa kegelapan, sihir, perdukunan, santet, dan sebagainya, yang semuanya itu telah dihancurkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya jangan kompromi dengan alternatif dari kuasa yang lain. Cukup kita hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka segala sesuatu akan disembuhkan, segala sesuatu akan dipulihkan, segala sesuatu akan dilepaskan dari hidup kita. Jangan kita mau kompromi walaupun ada tawaran-tawaran dari dunia untuk kita berkompromi dengan kuasa-kuasa lain. Tolak, katakan tidak. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagi kita berdoa dengan kuasa yang dahsyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid bersuka cita karena mereka alami perlindungan Tuhan. Tetapi bukan hanya murid-murid saja yang bersuka cita. Tuhan Yesus pun bersuka cita bersama mereka ketika mendengar apa yang mereka sampaikan. Jika kita bersuka cita, maka Tuhan juga akan bersuka cita, karena Dia adalah sumber sukacita. Maka itu Tuhan mau kita selalu ada dalam sukacita. Tuhan melihat dengan sukacita kalau kita sedang bersukacita. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, Tuhan tetap menjamin kehidupan saudara dan saya, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, sehingga kita akan senantiasa terpelihara dan kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan secara nyata. Jadi yang kedua adalah perhatikan, murid-murid alami perlindungan atau proteksi dari Tuhan sehingga mereka bersukacita. Yang ketiga, mereka bersukacita lebih daripada itu, ya mereka apa? Yaitu tercatat nama mereka di surga. Haleluya. Saudara, jadi bersukacita karena nama saudara dan saya tercatat di surga. Di Lukas pasal 10:20 jelas, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan kita bersukacita karena kita bisa menyembuhkan orang sakit karena kuasa Tuhan Yesus, ya, yang lumpuh berjalan, ya kan, yang buta melihat. Jangan bersukacita karena semuanya itu, tetapi yang mendasari sukacita kita adalah ini yang paling penting,
karena nama kita tercatat di surga. Jadi lihat, sukacita kita sempurna, ya. Jangan hanya karena keadaan di mana kita diberkati, atau roh-roh jahat takluk kepada kita, atau kita berdoa orang sembuh. Nggak ada salahnya kita bersukacita dengan itu. Tetapi jangan hanya terpaku pada itu. Tetapi Yesus katakan, bersukacitalah karena nama kita tercatat di surga. Amen. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Walaupun mungkin engkau berdoa, kesembuhan belum datang. Engkau sudah berdoa, tapi belum ada pemulihan. Engkau sedang berdoa, tapi kok belum ada jawaban. Tetap bersukacita. Karena apa? Nama kita tercatat di surga. Dan saya yakin bahwa elemen surga, penghuni-penghuni surga, Tuhan dan malaikatnya mendengar segala keluhan, segala doa-doa kita, permohonan kita. Maka kalau kita bersukacita karena nama kita tercatat di surga, saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi hal yang utama bagi Tuhan adalah hubungan kita dengan Dia. Amin. Karena bagi Tuhan, mengasihi kita itulah yang utama. Amin. Kita bersyukur dan bersukacita karena kita diberkati, mengalami kemenangan dan perlindungan. Itu baik. Namun yang Tuhan kehendaki lebih daripada itu. Kita harus bersukacita karena Tuhan mengasihi kita. Nama kita tercatat di surga. Amin. Hubungan kasih antara kita dengan Tuhan adalah prioritas. Amin. Situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, jangan lari dari Tuhan, Bapak Ibu. Sebaliknya, kita harus bersukacita karena yang terutama adalah nama kita sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Hal ini sebenarnya disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya karena di antara mereka yang diutus ada Yudas yang kemudian akan mengkhianatinya. Kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 20 sampai dengan 23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan, bagi Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan itu teramat penting dari semua hasil pelayanan kita. Mujizat bisa terjadi dari dan untuk siapapun, tetapi nama yang sudah terdaftar di dalam kerajaan surga adalah anugerah yang terbesar dari Bapa Surgawi kepada kita, anak-anaknya. Ada amin? Hubungan kasih adalah Dia mengasihi kita dan kita mengasihi Dia. Hubungan yang melekat satu sama lain. Semakin kita diberkati, semakin kita melekat kepada Tuhan. Amin. Ada saatnya kita bergumul, kita alami tantangan, mungkin tidak berhasil, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Dan memiliki rencana yang lebih indah bagi kita. Yesaya mencatat di Yesaya 49 ayat 14 dan 15, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku.
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Amen. Sekalipun keadaan kita belum seperti yang kita doakan dan harapkan. Amen. Tuhan tetap mengingat kita dan Dia sendiri telah melukiskan nama kita di telapak tangannya. Artinya kemanapun kita pergi, nama kita tetap di bawah, terdaftar di surga. Artinya terdaftar di hati Tuhan. Daniel pasal 12 ayat 1 dan 2. Juga kalau saudara baca di Wahyu pasal 20 ayat 12, 14 dan 15, bahkan di pasal 21 ayat 27, saudara baca di sana, ya. Di sana dijelaskan hanya ada dua kemungkinan. Kita akan masuk ke dalam kehidupan untuk selama-lamanya atau kebinasaan untuk selama-lamanya. Tetapi bagi kita sebagai anak-anaknya, jika nama kita sudah terdaftar di surga di dalam kitab kehidupan, maka saudara dan saya akan menikmati persekutuan dengan Bapa di dalam kemuliaannya di surga yang kekal. Amin. Tuhan mau kita tetap setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan untuk setiap berkat, mujizat dan kesembuhan yang kita terima. Tetapi dengar baik, yang Tuhan kehendaki agar kita tetap melekat dengan Dia, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan kasih. Dia mengasihi kita, kita mengasihi Dia. Bina hubungan yang intim dengan Tuhan senantiasa, Bapak Ibu, dan jangan biarkan hubungan kasih kita putus. Amin. Jika ada dosa dan kesalahan, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan cepat bertobat. Jika firman Tuhan berbicara kepadamu, maka jangan mudah tersinggung, ya kan? Kalaupun engkau tersinggung, jangan keraskan hatimu, tetapi lembutkan hatimu, datang kepada Tuhan. Jika Tuhan mau memakai seseorang untuk menolong kita, maka saudara, segala jalan akan terbuka bagi kita. Amin. Karena itu buka hati kita. Amin. Buka hati kita. Kita pasti diberkati karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 21, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Tuhan Yesus penuh dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan nyatakan rahasia kepada orang kecil. Maksudnya orang yang tulus, apa adanya, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak kecil yang bersandar, bergantung penuh kepada orang tuanya. Jika kita ingin menerima pewahyuan dari Tuhan melalui khotbah atau pengajaran, maka jangan sok pinter atau merasa lebih tahu, tetapi harus terbuka hati, miliki kerinduan, miliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena apa yang difirmankan berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Firman dengan Roh Kudus selalu bekerja sama. Amin. Ya, jadi firman dan Roh Kudus selalu bekerja sama. Sama dengan firman Tuhan membuka dan menyatakan kebenaran. Roh Kudus memberikan pewahyuan. Firman memberikan pengetahuan dan pengertian, tetapi Roh Kudus menghidupkan.
Amin. Tuhan memberikan 5 jawatan pelayanan di dalam gereja supaya apa? Supaya kita diperlengkapi untuk melayani dan bertumbuh semakin dewasa menjadi serupa dalam kepenuhan dengan Kristus. Karena panggilan Tuhan bagi kita adalah ikatan kasih dengan Tuhan untuk selama-lamanya, karena kita adalah milik Tuhan. Pemazmur di dalam Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oh haleluya. Orang Kristen adalah orang yang bersuka cita. Itu esensi menjadi seorang Kristen. Itu yang saya selalu bilang, 2 hal, yaitu sukacita dan bersyukur. Amin. Tuhan kehendaki kita mengalami yang namanya sukacita yang berlimpah-limpah. Setiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan, pasti kita akan menikmati sukacita. Setiap kali saudara bangun pagi, saudara mengikuti sahabat Galilea ini, pasti sepanjang hari ada sukacita. Dan saudara perhatikan, ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, bersukacita dan bergembira dalam Tuhan. Kalau kita bersukacita, bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Mazmur 126 ayat 1 dan 3, di sana dijelaskan begini, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Haleluya. Saudara, bersukacita dan tertawa adalah tanda bahwa Tuhan sedang memberkati. Betul? Memulihkan, melepaskan kita. Amin. Tuhan sudah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Yesaya pasal 51 ayat 11 dan 12, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegerangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Ayat 12, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Nah Bapak Ibu, kita harus utamakan untuk mengalami hadirat Tuhan, dan karena itu bersukacitalah. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9 dikatakan begini, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik, mujizat terbesar adalah nama kita tercatat, terdaftar di surga. Nama saudara dan saya tercatat, terdaftar di surga. Nah, tujuan utama Tuhan dalam hidup kita adalah agar kita memiliki hubungan yang intim. Itu Tuhan mau. Dan hidup dalam persekutuan yang intim dengan Dia setiap hari. Itu sebabnya setiap hari
bersama sahabat Galilea. Kan Tuhan Yesus itu ya disebut juga sahabat dari Galilea. Karena kalau saudara baca Alkitab, di Galilea Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Dia paling nyaman mendemonstrasikan kuasanya di Galilea, beda dengan di Yerusalem ya. Karena itu saya memberi judul ini ya, tayangan ini adalah sahabat Galilea. Artinya setiap hari kita mau berjalan dengan sahabat yang dari Galilea itu. Amin. Kita hanya bisa memberi kasih kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita apabila, dengar baik, kita lebih dulu menerimanya dari Tuhan. Dan itu Tuhan sudah lakukan bagi kita. Amin. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa kita hanya bisa memberi kasih kepada Tuhan dan menyatakan kuasanya kalau kita lebih dulu menerima kasih dari Dia. Apakah saudara sudah menerima kasih dari Tuhan? Oh yes, saya kira kita sudah mengalami kasih setia Tuhan. Dan kalau saya bertanya, apakah engkau sudah mengalami berkat-berkat Tuhan? Oh pasti. Amin. Di sepanjang tahun 2023 kita sudah lewati, sampai pada hari ini kita sudah berada di tahun yang baru, di hari yang ke-20 kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Dan karena itu kita harus juga impartasikan itu kepada orang lain. Amin. Kiranya hari Sabtu ini, di weekend ini, dalam berbagai kegiatan weekend ini, Bapak Ibu tetap bersuka cita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diajarkan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, maka kami juga mengasihi Engkau. Dan kami bergembira, bersuka cita, bukan karena berkat mujizat yang kami terima. Itu baik, tetapi kami lebih daripada itu bersuka cita karena nama kami tercatat, terdaftar di surga. Terima kasih, karena itu tidak ada duka cita, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, kegelisahan dalam hidup kami, sebab kami ambil keputusan hari ini untuk berjalan bersama Tuhan dan hidup dalam sukacita, karena kami sangat percaya dan hari ini kami diingatkan bahwa nama kami tercatat di surga. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam kegiatan akhir pekan hari ini, dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan mereka alami, kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka, tidak ada yang celaka, tidak ada yang sakit, tidak ada yang miskin, semuanya terpelihara dengan sempurna, hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan terjadi, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita karena Tuhan menolong kami, dan ada sukacita yang besar karena itu mujizat yang besar. Nama kami tercatat, terdaftar di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni
surga.